Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan manakib serta kisah karomah dari Mbah Arwani Kudus, atau Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said. Siapakah sosok beliau sebenarnya, dan benarkah beliau seorang waliullah yang mempunyai kelebihan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said, lahir pada hari Selasa Kliwon pukul 11 siang, tanggal 15 Rojab, tahun 1323 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 5 September, tahun 1905 Masehi, di Kampung Kerjasan, Kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin Said dan Hajah Wanifah. Nama asli beliau sebenarnya Arwan. Sedangkan, nama Arwani baru beliau pergunakan sejak kepulangannya dari haji yang pertama, pada tahun 1927. Sementara, nama Amin bukanlah nama gelar yang berarti, orang yang bisa dipercaya, tetapi didapat dari nama depan ayahnya, yakni Amin Said. Kiai Haji Arwani Amin adalah putra kedua dari 12 bersaudara. Dari sekian saudara Kiai Arwani, yang dikenal sama-sama menekuni Al-Quran adalah Farhan dan Ahmad Dain. Ahmad Dain, adiknya Kiai Arwani ini bahkan terkenal jenius. Karena beliau sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu daripada Kiai Arwani, yakni pada umur 9 tahun. Ia bahkan hafal hadis Bukhari Muslim, menguasai bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Kecerdasan dan kejeniusan Dain inilah yang menggugah Kiai Arwani dan adiknya Farhan, terpacu lebih tekun belajar. Konon, menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi, kelebihan Kiai Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran. Di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selain barokah, orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Haji Arwani Amin sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Ini dibuktikan dengan perjalanan panjang beliau berkelana ke berbagai daerah, untuk mondok dan berguru pada ulama-ulama. Semasa hidupnya beliau juga mengajarkan Thariqat Naksabandiyah Kholidiyah, yang pusat kegiatannya bertempat di Masjid Kuanaran. Beliau memilih tempat ini karena suasana di sekeliling cukup sepi dan sejuk. Di samping itu, tempatnya juga dekat perumahan dan sungai Gelis yang airnya jernih, untuk membantu penyediaan air para peserta kholwat. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dan adik-adiknya sejak kecil hanya mengenyam pendidikan di madrasah dan pondok pesantren. Kiai Arwani kecil memulai pendidikannya di Madrasah M. Yuwanatul Muslimin, Kenepan, sebelah utara Menara Kudus. Beliau masuk di madrasah ini sewaktu berumur 7 tahun. Madrasah ini merupakan madrasah tertua yang ada di Kudus, yang didirikan oleh Syarikat Islam, atau SI, pada tahun 1912. Salah satu pimpinan madrasah ini di awal-awal didirikannya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat. Setelah sudah semakin beranjak dewasa, akhirnya beliau memutuskan untuk meneruskan ilmu agama Islam ke berbagai pesantren di tanah Jawa, seperti Solo, Jombang, Yogyakarta dan sebagainya. Dari perjalanannya berkelana dari satu pesantren ke pesantren itu, telah mempertemukannya dengan banyak kiai, yang akhirnya menjadi gurunya. Adapun sebagian guru yang mendidik Kiai Haji Muhammad Arwani Amin diantaranya adalah Kiai Haji Abdullah Sajat Kudus, Kiai Haji Imam Haromain Kudus, Kiai Haji Ridwan Asnawi Kudus, Kiai Haji Hashim Asyari, Jombang, Kiai Haji Muhammad Mansur, Solo, Kiai Haji Muhammad Munawir Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Selama mencari ilmu baik di Kudus, maupun di berbagai pondok pesantren yang disinggahinya, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dikenal sebagai pribadi yang santun, dan cerdas. Karena kecerdasannya dan sopan santunnya yang halus itulah, maka banyak kiainya yang terpikat. Karena itulah, pada saat mondok, beliau sering dimintai oleh kiainya membantu mengajar santri-santri lain.
sehingga memunculkan rasa sayang di hati para kiainya itu. Beliau hidup di lingkungan masyarakat santri yang sangat ketat dalam menghayati dan mengamalkan agama. Oleh karena itulah, wajar saja jika beliau tumbuh menjadi seorang yang memiliki perangai halus, sangat berbakti kepada kedua orang tua, mempunyai solidaritas yang tinggi, rasa setia kawan, dan suka mengalah, tapi tegas dalam memegang prinsip. Beliau dikaruniai kecerdasan dan minat yang kuat dalam menuntut ilmu. Pada masa remajanya dihabiskan untuk menuntut ilmu, mengembara dari pesantren ke pesantren. Tidak kurang dari 39 tahun, hidup beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu dari kota ke kota, yang dimulai dari kotanya sendiri, yaitu Kudus. Kemudian dilanjutkan ke pesantren Jamsaren Solo, pesantren Tebu Ireng Jombang, pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, dan diakhiri di pesantren Popongan Klaten. Beliau mengajarkan Al-Quran pertama kali sekitar tahun 1942, di Masjid Kenepan Kudus, yaitu setamat beliau nyantri dari pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Pada periode ini santri-santri beliau kebanyakan berasal dari luar kota Kudus. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit santri beliau semakin bertakiai banyak. Para santri bukan hanya dari Kudus dan sekitarnya saja, akan tetapi ada yang berasal dari luar provinsi, bahkan dari luar Pulau Jawa. Kemudian beliau membangun sebuah pondok pesantren yang diberi nama Yambul Quran, yang mempunyai arti sumber Al-Quran. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1393 Hijriyah, atau 1979 Masehi. Pesantren Yambul Quran adalah pondok hufadz terbesar yang ada di kota Kudus. Santrinya tak hanya dari kota Kudus, tetapi dari berbagai kota di Nusantara. Bahkan, pernah ada beberapa santri yang datang dari luar negeri, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Kelak, pondok tersebut dikenal sebagai pondok peninggalan dari Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Salah satu Kiai Kudus yang sangat dihormati di zamannya karena kealimannya, sifatnya yang santun, dan sikap yang lemah lembut. Ribuan murid telah lahir dari pondok yang dirintis Kiai Arwani Amin tersebut. Banyak dari mereka yang menjadi ulama dan tokoh terkenal. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin juga pernah menjadi pimpinan Jamiah Ahli et-Thoriqat, Al-MU Tabaroh, yang didirikan oleh para kiai pada tanggal 10 Oktober, tahun 1957 Masehi. Dan dalam Muktamar NU tahun 1979 di Semarang, nama tersebut diubah menjadi Jamiah Ahli et-Thoriqat Al-Mutabaroh An-Nahdiyah, atau yang biasa dikenal dengan istilah Jatman. Sewaktu masih belajar qiraat Saba'ah pada Kiai Haji Munawir di Krapyak, beliau adalah santri yang sangat disiplin. Ketika pelajarannya dimulai pada pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh, pada saat itu beliau sudah siap pada pukul 12 malam. Dan sambil menunggu waktu pelajaran dimulai, beliau manfaatkan untuk melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Kebiasaan tersebut tetap berlanjut, setelah beliau kembali dan bermukim di Kudus. Biasanya, beliau mulai tidur pukul 8 malam, dan bangun pukul 9 malam. Kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah dan zikir. Apabila sudah lelah, beliau kemudian tidur lagi, kira-kira selama 1-2 jam. Beliau kemudian bangun lagi untuk melaksanakan sholat dan zikir. Begitupun di setiap malamnya. Sehingga, bila dikalkulasi, beliau hanya tidur 2-3 jam pada setiap malamnya. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said dikenal oleh masyarakat di sekitarnya sebagai seorang ulama yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa sosok beliau adalah seorang wali. Beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Arwani Amin memiliki indera keenam dan mengetahui apa yang akan terjadi, serta melihat apa yang tidak bisa terlihat. Konon, menurut Kiai Haji Syaroni Ahmadi,
Kelebihan Kiai Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran. Di mana, orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selain barokah orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Arwani Amin sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Ini dibuktikan dengan perjalanan panjang, beliau berkelana ke berbagai daerah untuk mondok, serta berguru pada ulama-ulama. Selama menjadi santri, Kiai Arwani selalu disenangi para kiai dan teman-temannya. Karena kecerdasan dan kesopanannya. Bahkan, karena kesopanan dan kecerdasannya itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari sempat menawarinya akan dijadikan menantu. Namun, Kiai Arwani memohon izin kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk bermusyawarah dengan orang tuanya. Dan dengan sangat menyesal, orang tuanya tidak bisa menerima tawaran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena kakek Kiai Arwani, atau Kiai Haji Haromain, pernah berpesan, agar ayahnya berbesanan dengan orang di sekitar Kudus saja. Akhirnya, Kiai Arwani menikah dengan Ibu Nyai Nakiul Hud pada 1935. Bu Naki adalah putri dari Haji Abdul Hamid bin Kiai Haji Abdullah Sajak, yang sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Kiai Arwani sendiri. Beliau menikah pada tahun 1935 Masehi. Di mana, pada saat itu status beliau adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Ibu Naki adalah putri Kudus, yang kebetulan cucu dari guru atau kiainya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdullah Sajak. Dari pernikahannya dengan Ibu Nakiul Hud ini, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin diberi 2 putri dan 2 putra. Putri pertama dan kedua beliau adalah Umi dan Suhali. Namun kedua putri beliau ini meninggal dunia sewaktu masih bayi. Yang tinggal sampai kini adalah kedua putra beliau, yang kelak meneruskan perjuangan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dalam mengelola pondok pesantren yang didirikannya. Kedua putra beliau adalah Kiai Haji Ulin Nuha, atau Gus Ulin. Dan Kiai Haji Ulil Albab Arwani, atau Gus Bab. Kelak, dalam menakodai pesantren itu, mereka dibantu oleh Kiai Haji Muhammad Mansur, salah satu hodam Kiai Arwani yang kemudian dijadikan sebagai anak angkatnya. Dengan keharuman namanya, dan berbagai pujian serta sanjungan penuh rasa hormat takzim atas kealimannya, beliau wafat pada tanggal 25 Rabiul Akhir, tahun 1415 Hijriah. Atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober, tahun 1994 Masehi, dalam usia 92 tahun. Beliau dimakamkan di Komplek Pesantren Yambul Quran Kudus. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said dikenal oleh masyarakat di sekitarnya sebagai seorang ulama yang memiliki kelebihan luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali, beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Arwani Amin memiliki indera keenam, dan mengetahui apa yang akan terjadi, dan melihat apa yang tidak terlihat. Berikut ini kisah teladan serta kisah karomah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Kecopetan saat di terminal. Kiai Haji Arwani Kudus selain sebagai ulama ahli Al-Quran juga konon dianggap sebagai salah satu wali yang memiliki karomah. Salah satu kisah karomah Kiai Arwani Kudus yakni saat beliau mengalami musibah kecopetan di salah satu terminal Semarang. Kiai Arwani Kudus dikenal sebagai ulama besar ahli Al-Quran di Nusantara yang kisah hidupnya penuh keteladanan. Beberapa kisah karomah Kiai Arwani Kudus selalu dikenang para santri dan masyarakat. Inilah kisah karomah yang menarik penuh dengan hikmah Islam datang dari Kiai Arwani Kudus. Pada suatu hari, ketika tengah bepergian, di saat Kiai Arwani Kudus turun dari bus di Terminal Terboyo Semarang, beliau terkena musibah kecopetan. Entah sudah tahu atau memang pura-pura tidak tahu, Kiai Arwani Kudus saat itu tidak peduli jika dirinya baru saja kecopetan. Santri yang mendampingi dan tahu kejadian kecopetan tersebut sangat terkejut.
Seketika itu pula mereka bergegas mengejar pencopet. Suasana menjadi gaduh karena orang lain saat itu ikut mengejar pencopet. Akan tetapi, pencopet itu terlalu lincah berlari, dan tampaknya cukup menguasai medan hingga gagal ditangkap. Para santri yang kecewa dan marah kepada pencopet tak bisa berbuat banyak kala itu. Meski demikian, Kiai Arwani Kudus tidak peduli dengan apa yang barusan terjadi dan seolah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Kiai Arwani Kudus nampak santai sembari sibuk dengan zikirnya. Sampai-sampai, santrinya harus memberitahu bahwa Kiai Arwani Kudus baru saja kehilangan dompet. Akan tetapi, Kiai Arwani malah berkata, "Alhamdulillah. Sudahlah kalian tidak perlu ribut-ribut. Saya bersyukur yang dicoba itu saya," ujar Kiai Arwani Kudus. "Apa maksudnya Kiai?" tanya santri itu penasaran dengan jawaban beliau. "Syukur alhamdulillah. Karena saya yang dicopet, bukan saya yang jadi pencopetnya," jawab Kiai Arwani Kudus. Mendengar jawaban Kiai Arwani Kudus itu, tentu saja para santri dibuat bengong. "Sekarang, apa jawab kalian, jika aku tanya lebih baik mana menjadi orang yang dicopet, atau menjadi tukang copet?" tanya Kiai Arwani Kudus kemudian. Pernyataan karomah Kiai Arwani Kudus itu seolah tak terbantahkan, dan dianggap masuk akal di dalam pikiran santri itu. Para santri yang menyertai Kiai Arwani Kudus dibuat takjub oleh karomah itu. Mereka merasa mendapat pelajaran berharga yang belum pernah mereka jumpai. Rupanya, dalam musibah pun bisa timbul rasa syukur seperti yang dicontohkan oleh karomah Kiai Arwani Kudus. Air putih sebagai bahan bakar. Suatu hari, Kiai Arwani pergi keluar kota untuk menghadiri suatu acara bersama beberapa kiai dengan menggunakan mobil. Selepas menghadiri acara, rombongan Kiai Arwani pun pulang menuju Kudus. Baru sampai di daerah Rembang, tiba-tiba mobilnya mogok. Setelah diperiksa oleh sang sopir, ternyata bahan bakar mobilnya habis. Sang sopir dan beberapa anggota rombongan bingung, karena pada waktu itu sangat jarang keberadaan SPBU, atau kios yang menjual BBM eceran di pinggir jalan. Di saat sopir dan para kiai kebingungan, tiba-tiba Kiai Arwani memberi air putih kemasan, sambil berkata, "Coba tuangkan pakai air putih ini." Tanpa ragu, sang sopir pun mengiyakan dawuh Kiai Arwani tersebut. Hal yang ajaib terjadi setelahnya. Mobil yang tadinya mati, akhirnya bisa dihidupkan dengan menggunakan air putih dari Kiai Arwani. Akhirnya, mobil pun kembali bisa berjalan. Pergi ke Madinah dalam sekejap. Kiai Haji Mansur Popongan adalah guru thorikahnya Kiai Arwani. Saat Kiai Mansur dirawat di sebuah rumah sakit di kota Solo, Kiai Arwani menjenguk gurunya itu. Di sela-sela obrolan guru dan muridnya tersebut, tiba-tiba Kiai Mansur minta sesuatu kepada Kiai Arwani. "Saya ingin sekali makan kurma hijau, apa sampean bisa mencarikan untukku?" pinta Kiai Mansur. Dengan bergegas Kiai Arwani pun menyanggupi permintaan gurunya itu. Dalam sekejap, setelah Kiai Arwani keluar dari kamar tempat gurunya dirawat, Kiai Arwani langsung tiba di kota Madinah Al-Munawwaroh. Setelah sampai di Madinah, Kiai Arwani pun langsung mencari kurma hijau di sebuah pasar kota Madinah. Sehabis membeli kurma hijau, Kiai Arwani tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk ziarah ke makam Rasulullah, dan sholat di Masjid Nabawi. Namun, baru beberapa rakaat sholat selesai didirikan, Kiai Arwani melihat gurunya sudah berada di belakangnya. Betapa kaget Kiai Arwani, karena sudah disusul oleh gurunya itu. Gurunya pun kemudian dawuh, "Selesai sholat langsung pulang ya."
Kiai Arwani pun menjawab, "Iya Kiai." Rokok pemberian yang tak pernah habis. Suatu waktu, ada seorang tamu yang sowan kepada Kiai Arwani. Tidak berselang lama, si tamu diberi jamuan dan sebungkus rokok. Setelah mendengar nasihat-nasihat dari Kiai Arwani, si tamu pun mohon pamit untuk pulang. Tetapi sebelum pulang, Kiai Arwani berkata, "Bawa saja rokoknya, tapi jangan dihitung berapa isinya." Si tamu pun mengangguk sambil menjawab, "Iya Kiai." Tak terasa, si tamu merasa heran, kenapa sudah 1 minggu rokok yang dikasih Kiai Arwani itu tidak habis-habis. Padahal, dalam sehari saja ia bisa menghabiskan kurang lebih 6 batang rokok. Karena penasaran, ia pun membuka bungkus rokok yang dikasih Kiai Arwani tersebut. Ternyata, isi rokok yang ada di dalam bungkus tinggal 1 batang saja. Ia pun merasa bersalah, karena tidak mematuhi pesan Kiai Arwani agar tidak membuka bungkusnya. Ia pun berpikir, jika dalam sehari ia bisa menghabiskan 6 batang rokok, berarti isi rokok yang ada di bungkus itu kurang lebih 42 batang. Padahal pada waktu itu, umumnya 1 bungkus rokok berisi 12 batang. Subhanallah. Terhindar dari kecelakaan bus. Kiai Mansur Maskan adalah santri Kinasih, sekaligus anak angkatnya Kiai Arwani. Setiap kali Kiai Arwani mendapat undangan semaan Al-Quran, Kiai Mansur sering diajak untuk menyimaknya. Suatu hari, Kiai Mansur diajak gurunya untuk menghadiri undangan semaan Al-Quran di luar kota. Karena jaraknya jauh, Kiai Arwani pun memutuskan untuk naik bis. Sudah sangat lama sekali Kiai Mansur dan gurunya menunggu datangnya bis. Tak berselang lama, ada bis yang kondisinya baik dan mulus lewat di depan mereka. Saat Kiai Mansur akan menghentikan bus tersebut, tiba-tiba Kiai Arwani melarangnya. "Jangan bus ini. Naik bis berikutnya saja." Kiai Mansur pun hanya mengiyakan dawuh gurunya itu. Kemudian datanglah bus yang kondisinya tidak baik, dan kurang mulus, melintas di depan mereka. Kiai Mansur pun menghentikan bus tersebut atas perintah gurunya itu. Dalam perjalanan, Kiai Mansur melihat sebuah peristiwa kecelakaan. Ternyata, yang mengalami kecelakaan tersebut adalah bus yang tadi hampir dinaiki mereka. Dalam hati, Kiai Mansur berujar. Ternyata, Kiai Arwani melihat kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Subhanallah. Membayat ahli kubur. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Sa'ad Ahmadi pernah berkisah mengenai Kiai Arwani dalam bukunya yang berjudul Tahu Menceng. Kisahnya didapat dari Kiai Ma'ruf Irsyad yang saat itu menyaksikannya. Kiai Ma'ruf Irsyad bercerita, suatu hari, Kiai Haji Hamid Kajoran Magelang hendak berziarah ke makam Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Saat itu, ia tiba di kompleks Ponpes Arwaniyah Kudus. Namun, tiba-tiba beliau berhenti di depan Masjid Busro Latif, dan mengajak para santri yang mendampingi beliau untuk pulang. Kiai Arwani Amin memutuskan untuk membatalkan rencana semula berziarah. Tentu saja, para santri menjadi kaget. Kemudian, salah seorang santri bertanya kepada beliau, "Ada apa Kiai?" Kiai Haji Hamid Kajoran kemudian menjawab, "Apa kamu tidak tahu, sekarang Kiai Arwani sedang mengadakan pembayatan kepada arwah-arwah suci di alam kuburnya. Aku khawatir jika aku ke makam, kedatanganku mengganggu Kiai Arwani." Kemudian beliau memerintahkan balik pulang. Dan para santri pun dengan takzim mengikuti beliau. Kiai Haji Hamid Kajoran dengan kejernihan mata batinnya, mampu melihat langsung kehidupan barzahiyah dari Kiai Arwani Amin.
mengetahui kejadian tak terlihat. Ada seorang santri yang bernama Abdul Halim. Bertahun-tahun ia nyantri di bawah bimbingan Kiai Arwani dengan mengabdikan diri sebagai khodim. Hal tersebut dilandasi niat tolabul ilmi dan hikmah kepada sang Kiai. Selesai mondok, Abdul Halim menjalani bayat Thorikoh Naqsyabandiyah Kholidiyah kepada Kiai Arwani. Ada cerita unik yang dikisahkan langsung dari narasumbernya. Yaitu, diangkatnya Abdul Halim menjadi khalifah oleh Kiai Arwani, bermula dari isyarah dari Kiai Hamid Pasuruan. Peristiwa tersebut terjadi pada kisaran tahun 1960 hingga 1970-an. Abdul Halim memiliki hobi mengunjungi para kiai. Pada suatu waktu, Abdul Halim sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan. Singkat cerita, begitu pamit pulang, Abdul Halim diberi bingkisan berupa mukena oleh Kiai Hamid. Sejatinya, Abdul Halim pulang dengan menyisakan teka-teki di hati. Saya ini lelaki, malah diberi rukoh. Tanya Abdul Halim dalam hati. Perlu diketahui, rukoh adalah istilah dari bahasa Jawanya kain mukena. Selepas pulang dari Pasuruan, Abdul Halim melanjutkan langkah sowannya ke Kudus, guna menghadap Kiai Arwani. Begitu tahu yang datang Abdul Halim, Kiai Arwani langsung bertanya. Habis sowan dari Timur ya Lim? Dibawa bingkisan apa sama Kiai Hamid? Tanya Kiai Arwani. Saya dikasih rukoh, Kiai. Jawab Abdul Halim sembari memperlihatkan rukoh ke hadapan Kiai Arwani. Kiai Arwani lalu berkata, ini isyarah dari Kiai Hamid, dan mulai sekarang kamu saya angkat jadi guru thorikoh. Rukoh itu artinya guru thorikoh. Maka terjawablah teka-teki itu. Seketika Abdul Halim menangis takzim, dan tersungkur di kaki Kiai Arwani. Demikianlah tentang manakib singkat serta kisah karomah dari Mbah Arwani Kudus, atau Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Said. Dan masih banyak kisah karomah yang belum kami ceritakan dari Kiai Arwani Kudus. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.